juga bingung. Masa kita hadir begitu saja? Tapi udah deh, Tuhan ada. Ya, dari mana lu tahu Tuhan ada? Kalau lu nggak percaya satu kitab pun di muka bumi ini dari kitab Tatang Sutarman, yang benar aja bang. Silakan Begitu. Bang Yeki, buka mute Bang Yeki. Ada yang mau disampaikan ke Uni, silakan. Uni menyampaikan bahwa Bang Yeki itu penipu. Silakan Bang Yeki. Bang Yeki. Bang Yeki. Selamat pagi. Bang Yeki. Bang Yeki. Bang Yeki. Halo. Ah. Loh. Halo. Mulai panas. Silakan Bang. Ini mau bertanya sama Mbak karena dia berkeyakinan dari Islam. Saya kan banyak juga teman-teman yang mempunyai dari kalangan Islam dan Yang tadi nggak ditanggapi ya bang, nggak apa-apa, bagus. Oke bang, silakan bang. Jadi pertanyaan gini, saya pernah mendengar dari orang Islam, apa itu hakikat? Orang Islam sering menyebut hakikat, Oke. syariat dan marifat. Apa itu hakikat, apa syariat dan apa itu marifat? Oke, hakikat adalah sesuatu yang benar tentang sesuatu. Syariat adalah hukum-hukum yang datang dari Allah. Dan makrifat adalah dari kata arafah, yaitu kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Lanjut. Itu etimologi dan terminologinya lah, kurang lebih. Oke. Silakan bang. Lanjut Bang Yeki, silakan. Belum ada pertanyaan Bang, nanti aja lah, biar dengar dulu. Oke. Baiklah. Abang itu penipu loh. Abang bilang abang percaya Tuhan, tapi abang agnostik. Agnostik itu adalah orang-orang yang konon katanya percaya Tuhan, tapi nggak mau beribadah dengan menggunakan berdiri di satu agama manapun. Abang malas ibadah sebenarnya. Berbohong ketika percaya ada Tuhan. Ngapain percaya Tuhan? Tahu dari mana kalau ada Tuhan? Bisa nunjukin buktinya kalau Tuhan Ini itu aja, ada. Mbak. Karena setiap manusia Kenapa itu sih bang kayak Oten pasti jawabnya? Bang, abang jangan kayak Oten, jawab Oten tuh begini, begini, nggak gantian, begitu. begitu. Kan enak tuh Karena begitu. manusia itu walaupun dia pasti dia memiliki sebuah keyakinan, Mbak. Yakin itu artinya apa bang? Yakin itu tergantung persepsi, percaya Wah, bisa juga. tergantung bang, cuman Tuhannya orang Kristen yang tergantung bang. Abang jangan menggantung diri. Abang, Tuhannya orang Kristen yang tergantung. Apanya yang tergantung? Saya bertanya, apa yang abang maksud dengan yakin? Karena kalau ada yakin, ada percaya, ada iman, apa definisi semuanya bang? Kalau kita bicara tentang sisi akademis, apa itu artinya yakin? Kenapa kita bisa yakin? Kenapa yakin berbeda dengan percaya, dengan iman? Kenapa abang yakin? Apa yang abang yakin nih? Coba bang, pakai kol-kolah loh bang bicaranya bang. Oke. Loh, abang kok diam? Ya udahlah kalau gitu. Abang jangan kayak Oten lah, bang agnostik loh. Agnostik itu agak setingkat lebih tinggi daripada Kristen loh. Masih mending jadi agnostik daripada jadi Oten, serius. Lebih baik masuk angin daripada masuk Kristen. Aduh ya Allah, masuk angin. Ica Vita, kau nggak ikut ngomong ngapain pula kau yang malas di bawah? Lucu kali si Ica Vita, malas udah ngomong di-cut. Kau yang ngomong Bang Yeki kok. Aduh. Pandi itu kenapa yang di bawah itu? Lucu-lucu kawan-kawan di bawah. Kawan-kawan si Pandi lucu-lucu di bawah loh. Katanya Tuhan kami mengajarkan kasih. Bahasa kasih kami apa? Hujatan ternyata di bawah. Agama apa kalian? Agama kasih. Agama kasihan kalian itu loh. Agama kasih. Kasih apa? Kasih mati. lanjut bang. Ya silakan Bang Yeki. Kenapa Bang Yeki langsung terdiam begitu setelah berhadapan dengan
Bu dosen dodol apa dodol ya? Dosen dodol. Dobol. Dosen baik online. Sorry double sorry. Dosen baik Silakan Bang online. Yeki. Tapi Itu minimal ada Abang juga Yeki Ustadz ini. Alif. Ya ada Ustadz Alif juga kalau mau bertanya, ada Uni Bang Rifa juga. Silakan. Bang. Yeki, ada lagunya Bang. Yeki, Yeki. False. Ada lagunya Fandi itu. Bang Jeki. Netizen tahu aja lagu dangdut iparahi. Jadi Bang Jeki ini kenapa aku bisa jadi agnostik? Coba jelaskan kepada kami dulu. Kenapa? Abang malu menuhankan manusia. Bagus, alhamdulillah. Bagus, setidaknya abang sudah naik satu level. Bener bang, abang daripada menyembah manusia bang, pilih-pilihlah bang nyembah manusia. Ini kalau aku ya, dikasih pilihan, Rifa kau harus nyembah manusia. Oke, tapi nggak akan kupilih Yesus. Aku mending pilih Ronaldo atau David Beckham. Sarukan juga nggak apa-apa. Masih mending, masih terlihat ganteng, kelihatan wajahnya, main film, banyak filmnya kan. Minimal bisa joget sama nyanyi dia. Menghibur hati yang lara. Nah, nyembah Yesus nggak pernah lihat aku. Miskin pula kata si Matthew Henry. Iya, minta-minta pula lagi katanya. Mati lagi terkutuk. Aduh. Nasibnya malang banget ya Allah. Serius. Udahlah punya 12 murid. Ternyata Yesus tidak mampu menyelamatkan semua 12 muridnya. Konon katanya mau menyelamatkan semua manusia. 12 murid aja loh bang. 2 di antaranya iblis. Yang satu si Petrus mengingkari dia sampai ayam berkokok. Yang satu ngejualin dia. Dijual harga diri Tuhan yang gak ada lagi. Gimana saya menyembah Yesus coba? Sama perempuan gak suka. Gak mau. Ganteng doang. Gak Jadi artinya apa? Saya kalau seandainya disuruh nyembah manusia pun, saya pun milih-milih. Mungkin saya lebih mau nyembah Mbak Imwong. Mbak Imwong lumayan lah. Gitu bang. Silakan Bang Yeki. By the way suara abang kedengaran bang. Enggak ini apa istri. Silakan. Abang saya mau tanya, kenapa abang menjadi agnostik? Dari mana abang tahu tentang Tuhan? Kenapa abang tidak beragama? Silakan. Woi Bang Yeki, Ya bang, lanjut aja, dengar dulu bang. dia masih bingung kayaknya ini Uni. Dia masih bingung. Makanya aku bilang jangan jadi agnostik. Ya memang lagi bingung bang. Abang jadi ini aja bang, kejawen bang. Kejawen masih enak loh. Kejawen itu. Nanya aja, woi my bre, Yeki, nanya aja kalau bingung. Nanya aja. Nah, aku nyaranin Pin biar dia jadi kejawen Pin. Jadi kejawen masih enak bang. Jadi kalau kejawen itu abang punya Tuhan. Tuhan ada kata Tuhan. Jadi Tuhan itu kata tu itu dari bahasa istilah Sanskerta loh. Ya, tuhyang, Tuhan, hantu, tugu, batu, watu, tutu itu bahasa Sanskrit. Jadi mending kamu jadi kejawen aja daripada agnostik. Serius. Atau nanya lah masih Kelvin. Tanya bang. Silakan Bang Yeki, bertanya aja Bang Yeki, apa yang mau ditanyakan, gitu loh. Gini aja bang, karena abang dari Islam, bolehkah saya bertanya bagaimana munculnya Islam itu bang? Apa menjawab Kelvin atau Uni? Unik gas. Uni. Bagaimana munculnya Islam? Islam itu asal katanya dari salam, aslam, salim. Aslam ketundukan kepatuhan, esensi seorang hamba kepada Tuhannya. Salim esensi bagaimana hamba itu keadaannya suci, mensucikan diri dari perbuatan maksiat, mensucikan diri dari penyembahan berhala, mensucikan secara jasmani dan rohani. Salam selamat damai. Maka Islam boleh kita katakan adalah din yang dari Allah, yang menjadi asbab seseorang mensucikan dirinya dengan tunduk dan patuh kepada Tuhannya, yang menyebabkan dia selamat di dunia dan akhirat. Itulah Islam. Bagaimana munculnya? Islam itu secara esensi telah hadir ketika Adam pertama berkata,
ada Al-Quran yang berbunyi fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Itu adalah bentuk, oh bukan, di ayat sebelumnya, bentuk bahwa Islam secara esensi sudah ada ketika Adam mu'alama Adam al-asma. Ketika Adam diajarkan asma, lalu diperintahkan kepada Adam, ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Lalu Adam menyebutkan itu bentuk kepatuhan seorang hamba. Maka secara esensi Islam sudah ada ketika manusia pertama kali diciptakan, yaitu Adam. Tapi secara historis ada di tangannya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua sudut pandang. Secara esensial, secara historikal, mau yang mana? Secara historikal, betul Islam itu muncul di abad ke-7 di lisannya baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain tidak terjangkau sejarah, begitu. Karena nabi-nabi hanya muncul dalam ranah teologi, bukan historis. Kalau memang ada, ya mana sejarawan yang menuliskan tentang Ibrahim, kan begitu. Tapi secara esensial, Siapa kau? Woi, siapa? Artinya kan kita pun juga memanggilnya, woi, ya kan? Woi, woi, siapa kau? Woi, kita nggak berani menjudge namanya siapa kan, karena kita belum tahu. Ini langsung, siapakah engkau Tuhan? Apalah. kan saya bilang kira-kira bang. Berarti ini kan asumsi atau ibu berdasarkan fakta? Fandi, aku bilang apa tadi Fandi? Kira-kira? Nggak ada. Kata terakhir itu ya kira-kira gitu. Oh itu. Itu mah basa-basi kata-kata. Kira-kira begitulah bang. Jangan Maksudnya Bu, kan saya ini kan ibu kan mempertahankan keyakinan ibu. ternyata Jangan- itu yang itu yang di. Jangan Yaudah saya ganti. Enggak, saya ganti ya. Saya ganti. Begitulah bang. Sesungguhnya. Baik. Ya gitu dong. Terus ya, harus pakai data ya Bu, pakai data kan. Ya udah aku jawab. Saya itu Bu, saya itu lahir dari Begitulah seorang ibu. sesungguhnya. Iya, kan ibu ini menghujat terus, menghujat agama Kristen. Enak aja kamu bilang aku Iya, penghujat. dari tadi ibu Tunjukkan menghujat terus buktinya. agama Kristen. Tunjukkan bukti bahwa saya pernah menghujat sembahan orang lain. Sembahan siapa yang saya hujat? Ibu kan bilang lebih baik apa daripada masuk Kristen daripada Ya ini. iyalah. Itu kan hak saya, kok saya menghujat. Emang saya mau jadi Kristen gitu? Jadi kalau saya ini dikatakan baik, kalau saya mau jadi Kristen, itu kan urusan saya, pilihan saya. Kalau saya bilang saya lebih baik masuk angin daripada masuk Kristen, itu kan hak saya. Kok saya dibilang menghujat sih? Ih, aneh sama saya. Ibu kan seorang ibu. Itu kan Ibu pilihan seorang saya. ibu. Seorang ibu itu jadi panutan gitu loh. Saya memang panutan seluruh bocil-bocil yang ada di tempat saya ini. Nah, Kadang itu saya, dia, Bu. Saya senang dengan ibu, pernyataan-pernyataan ibu bagus. iya, tapi di mana saya menghujat? Kapan saya pernah Jadi menghujat gini, Tuhan Bu. Anda? Jadi gini Bu, ibu itu harus punya data biar kami juga walaupun Data kami yang mana? Data kalau Tuhan Anda berkelamin ada. Data kalau Tuhan Anda manusia ada. Data kalau Tuhan Anda pelin-pelan ada. Dikatakan dalam perjanjian lama, Allah bukanlah manusia sehingga dia menyesal. Tahu-tahu dia menyesal. Tahu-tahu dia jadi manusia. Hah, Anda gimana itu menurut Anda? Coba datanya, mari kita tunjukkan. Mari tunjukkan. Bu, bukan. Ini kan saya tidak berbicara keyakinan saya. Saya berbicara ini statement ibu. Anda kan menuduh Ibu- saya bahwa saya menghujat Tuhan Anda. Nih, Allah bukanlah manusia. Bilangan Enggak, pasal 23 nomor 19. jangan Sehingga lari ia ke situ berdusta, dulu. bukan Ibu anak jangan manusia. lari ke situ. Saya punya Kok arah boleh cerita ke sana? bukan ke situ. Katanya tadi minta data. Ih. Dikasih data nggak mau terima.
Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Tidak mungkin Tuhan berdusta. Kalau Anda terima Tuhan berdusta, silakan itu urusan Anda. Tapi Itu saya kenapa? tidak pernah Jadi mau rap, Pak. menyembah Kenapa kepada jadi Tuhan rap? yang Itu adalah baca- manusia. Saya tidak pernah mau menyembah kepada Tuhan yang adalah manusia. Karena lebih baik saya masuk angin atau daripada masuk Kristen, lebih baik saya masuk anjing. Salah. Daripada saya masuk Kristen, lebih baik saya masuk angin. Jadi saya tidak mau, itu pilihan saya, jangan kau paksa-paksa. Saya jadi Kristen. Saya tak mau menyembah Tuhan yang manusia. Karena daripada saya menyembah Yesus yang manusia, lebih baik saya menyembah Bang Alumni. Lumayan. Bunda Dikirim Garam Jaya, balon. Bunda Garam Jaya. Oh iya. Jadi, Kenapa Ustaz Alif ikut juga? Iya brother, minta maaf Bunda Garam ya. Jaya itulah yang lagi. Kami terlalu jujur. Kami tidak bisa berdusta. Kami hanya mengekspresikan apa yang ada. Maaf kalau Anda terguncang, itu tersakiti. Tapi namanya kebenaran harus disampaikan. Kebenaran tidak menerima, tidak memikirkan perasaan. Aye. Waduh, kenapa Gundang Garam Jayanya jadi udahan? Ya lanjut, aku baru kembali. Siap Ustaz Alif. Itu karena terlalu banyak rapper, akhirnya terpental. Kamu baby? Mana naik kembali dia? Siapa yang ngegeser HP aku barusan? Aku bisa kepental, woi. Ustadz Alif, ngeri loh Ustadz. Tadi kan gini Ustadz. Kenapa? Aku gak megang-megang handphone loh. Tiba-tiba kegeser dia. Jangan-jangan ada. Waduh. Ya teman Kristen nanya aja udah. Bang Mado, Bang Yeki, Kapital. Mumpung ada Ustadz Alif, tanya aja. Nanti Bang Alumni yang jawab. Siap. Nah, bagus pertanyaannya. Bagus sekali Silakan. Pertanyaannya luar biasa. Iya, iya. Silakan Silakan ini dijawab. dijawab. Silakan. Baik, jadi begini. Jadi begini, saudara-saudaraku, kalau kalian tidak mampu menjelaskan agamamu, lebih baik kalian bertanya padaku, karena insya Allah aku akan menjawab. Kalau aku tidak menjawab pun jangan katakan aku salah, karena nanti akan dijawab sama Ustaz. Udah aku salat maghrib dulu. Sudah selesai. Saya tanya lain, Ibu jawab lain. Nah, tidak ditanya dijawab. Yang ditanya Si Medo. asal usul Islam, Ibu langsung lari ke ayat-ayat agama Kristen. Itu kan salah, Ibu. Ibu harus fair dong. Kan saya sudah jawab. Apa kami ini kan asal usul Islam itu dari mana? Harus Kan saya menyatakan. sudah jawab. Harus iya kan Lah, tidak ada asal tanda. usulnya ini. Tuh, Itu kan Al-Quran asumsi. surah Al-Baqarah. Loh, mentang-mentang Itu saya asumsi hafal dan datanya. asli. Oke, Itu saya bacakan maksudnya. deh Al-Qur'annya. Ya udah saya Nah, bacakan. gitu cara Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu, saya bacakan dulu ayatnya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala. Jadi kalau kami hafal datanya jangan kalian kejang-kejang. Enggak perlu juga kami tunjukkan data yang sudah kami hafalkan. Maka di situ nah dulu Siapa saya yang ngomong. kejang? Tidak ada Kalau yang seandainya kejang. kamu tidak Terus mau mendengarkan jawaban saya enggak apa-apa. Tapi tolong biarkan saya menjawab dulu. Tenangkan dulu Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Kalau tidak punya adab, kalau tidak punya kemampuan, tidak punya ilmu, tidak apa-apa. Karena kami tahu, kami bodoh karena Injil Kristus. Tapi tolong bawa Roh Kudus, biar kami diskusi sama Roh Kudus aja, bukan dengan kalian. Ya, karena kami lelah diskusi dengan kalian. Jawabannya enggak jelas dulu. Kenapa lelah? Kenapa buka? Ibu ini suami 5 kah atau 6 Ibu nih kira-kira? Makanya tunggu dulu. Kalau orang lagi bicara, diam dulu. Jangan membantah terus. Diam dulu. Emangnya diam saya dulu. sarai dipakai 2 orang laki-laki di kitab Anda? Ajarannya kan. Ajaran apa? Di mana ada ajaran Islam punya suami banyak ada? Tukang fitnah nih. Yang ada Tuhan Anda itu membiarkan Sarah diambil sama Abimelek dan diambil sama Firaun ketika dia masih jadi suaminya Abraham. Poliandri itu ada di kitab Anda, nggak mau. Ini nih ayatnya nih. Nggak tahu dia. Abraham itu diambil istrinya ketika dia masih jadi istrinya tuh. Sarah diambil tuh. Tuh Tuhan Anda nggak mau tuh Tuhan Anda tuh. Poliandri. Bentar dulu Bang Putra, Bang Kapital. Saya izin dulu teman-teman Kristen yang mau naik. Kalau ada Pak Pastor atau Pak Pendeta kirim permintaan ya. Typing dulu di bawah. Yuk.
Ya Pendeta aja typing lah dulu di naikin ke bawah. sini, jemaat awam mah nggak bisa jawab pertanyaan kita mah. Ini saya lihat Masa kita- jemaat awam. Makanya aku bilang kalau ada jemaat-jemaat panggil dulu pendetanya untuk naik dialog di sini supaya tidak dipermalukan setiap hari. Yeah, come on. Ini belum lagi Ustadz Alif yang turun tangan loh ya. Ini masih pasiennya Ustadz Alif nih, ini pasien Ustadz Alif nih. Ini belum Ustadz Alifnya loh yang turun loh. Masih pasiennya nih. Ini pasien Ustadz Alif nih. Boleh bertanya Pak, boleh bertanya nggak? Pasien tapi kejang-kejang terus. Kejam. Tanganku gini terus belum turun-turun ini. Ini apa Ustaz Ali? Rapper ya? Rapper ya ini? Enggak, kayak katanya rapper. tanganku belum turun. Aku belum turun tangan dari tadi gini terus. Oh begitu. Apa hadisnya? Apa hadis Itu mantan TKW itu. Hah? Mantan TKW ngapain kamu mau Iya, 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 iya. anak ini? Terus apa urusannya dengan kehidupanmu? Loh, Apa loh? Iya, 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 iya. Terus apa di Sam? Kenapa kau? Ngajak diskusi Lari dia, lari atau Gimana Ustaz Ali? enggak Oleh kok Bang jadi bahas Kapital TKW. tuh. Bang Kapital tanya aja mumpung ada Ustadz Alif, nanti Bang Alumni yang jawab. Boleh bertanya? Boleh abangku. Oke. Mau bertanya apakah Muhammad sunat? Oh, Nabi Muhammad tentu disunat karena dia adalah Ada suri tauladan. dalilnya? Sudah ada dalilnya, ada. Bentar saya kasih dalilnya dulu ya. Hadis saya bawa ya. Aduh, kalian ini loh. Kami ditanya dalil. Kami ditanya dalil. Kan kita bertanya. Diam dulu Bang. Iya Bang. Ya maksudnya saya tuh bangga kalau kami ditanya dalil karena kami adalah orang-orang berdalil. Bukan berdalil. Ditanya ini, jawab aja Bu. Loh, ini kan aku jawab. Nih, bukti bahwa Nabi Muhammad SAW bersunat bukan hanya baginda, tapi di dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 01 dan ini sahih. Saya tunjukkan dulu datanya ya. Aduh, tersangkut. Ya. Oke. Ini adalah data sumber primer umat Islam. Nah, ini hadis soft. Jadi ini sumber primer bukan sumber tersier ya. Sumber primer ini adalah sumber utama kami umat Islam. Nah, di sini kalau kita membaca di sini ada kisah tentang Abu Sufyan yang dikatakan bahwa bertemu dengan Heraklius. Ternyata ada kesaksian seseorang yang telah ditanyai oleh Heraklius. Ini dia. Ini dalilnya bentar. Mana dia? Bentar ya. Nah, ketika Heraklius bertanya, Raja Khitan telah lahir, siapakah di antara umat ini yang di Khitan? Jawab para pendeta, yang berkhitan hanyalah orang Yahudi, janganlah Anda risau. Ya kan? Lalu ternyata diperintahkan orang Arab untuk dicek apakah dia berkhitan ataukah tidak. Seusai dia diperiksa ternyata memang dia berkhitan. Lalu diberitahukan orang kepada Heraklius. Apa pemberitahuan kepada Heraklius? Heraklius bertanya kepada orang tersebut tentang orang Arab yang lainnya, dikitankah mereka atau tidak? Dia menjawab, orang Arab itu dikhitan semuanya. Tuh. Nah, ini namanya dalil, namanya hadis. Jangankan Nabi Muhammad, orang Arab aja dikhitan semuanya. Tapi kami mohon maaf, nggak perlu harus melihat kelamin dari Nabi kami. Sebagaimana kelamin Anda ditoel-toel dan dilihat manusia. Maaf, karena Nabi kami mulia. Silakan Bang Kapital, Bang Putra atau Bang Yeki, silakan lagi. Apa lagi yang mau ditanyakan? Silakan kawan-kawan Kristen yang mau naik, typing dulu ya, bilang saya Kristen. Alhamdulillah di sini narasumber ada 3, 2 inti, 1 cadangan. Silakan kawan-kawan Kristen yang mau naik typing. Silakan. Mau tanya satu. Bilang saya pastor atau saya pendeta, silakan. Silakan Bang, silakan. Mau bertanya boleh lagi satu. Umur hidup Bang, tanya seumur hidup aja. Boleh nggak bertanya Bu? Seumur hidup Bang tanya aja.
apakah umat Islam masuk surga? Masuk surga lah kalau dia beramal dan beriman. Dalilnya, Bu. Ada. Bismillahirrahmanirrahim wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annallahum jannatin tajri min tahtihal anar. Lalu kata Nabi saya itu artinya gini, kata Allah, berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan diberikan surga. Lalu yang kemudian Nabi saya menjamin, umatku dijamin masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Itu kata Nabi saya. Nih dalilnya. Dalam surah Al-Ankabut saya bacakan, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Al-Ankabut ayat 58. Al-Baqarah nomor 20 Al-Baqarah nomor 25. Ada ayat yang lain. Sebentar dulu, saya bacakan dulu ayat yang lain, nanti kamu bawa ayat yang bertentangan. Nah, dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat dan saya orang pertama kali mengetuk pintu surga. Hadis riwayat Muslim 505, Ibnu Hibban 6481. Lalu yang selanjutnya adalah setiap umatku, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6737. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Hadis ini sahih. Lanjut, apa yang bertentang? Yang mana bertentang? Ada yang bilang ada bunyinya di antara kamu. Di antara kamu itu apa tuh? Sudah ditetapkan. Di antara kamu apa, Bang? Ditetapkan berada di neraka. Mana dalilnya, Bang, bahwa kami ditetapkan berada di neraka? Coba sabar ya, saya lihat dulu ya. Silakan. Besok-besok kalau mau bertanya, mau bawa dasar pertanyaannya itu dihafal dulu. Oh, ayatnya di ayat sekian nih, biar aja si Ripa yang bacain. Yang penting saya tahu nama surah dan ayatnya, kan enak tuh, nggak cari-cari lagi tuh. Oke, saya izin sapa sebentar. Kawan-kawan muslim yang baru bergabung, Assalamualaikum Ustaz Alif, gantian dong, oper handle sip 2 ya. Aku mau sholat maghrib sip 2, Ustaz Alif. Silakan Ustaz Alif monitor. Bisa saya bertanya dulu, Bu? Bentar dulu Bang. Iya, cepat aja, saya mau sholat nih, cepat. Udah sholat aja, Uni. Oh, udah sholat aja. Silakan Ustaz Alif. Tenang aja guys, Ustaz Alif itu guru saya. Apapun jawaban saya biasanya dia yang membenarkan atau menyalahkan. Seringnya dia menyalahkan sih. Wah, framing ini. Ya Pak Alif. Ya, antar dulu Bang Putra izin dulu sedikit ya, teman-teman yang baru bergabung, Assalamualaikum, selamat bergabung. Untuk kawan-kawan Kristen, selamat malam. Jangan lupa teman-teman yang di bawah bantu tap layar biar Komal kita kuat tak rungkat. Oke, lanjut. Ya, Silakan, silakan Bang Putra. lanjutkan. Tadi apa pertanyaannya? Bang Putra monitor, silakan. Oh, lagi ngapalin pertanyaannya atau kita bantu aja pertanyaannya ya? Ya begini Pak, saya non muslim ya. Tapi saya coba memahami tentang surat Ali Imran ayat 3 dan berkaitan dengan surat An-Nisa 4 ayat 136 itu Pak. Boleh bisa ditunjukkan nanti ya, ini kan ini berhubungan dengan Taurat dan Injil. Boleh nanti itu saya minta petunjuk ya Pak mungkin dari Pak Alif ini. Izin dulu, Ica di mute dulu. Ica Kristen kan? Ica Kristen? Apa? Ya, selamat Kristen. malam. Kristen Ya, saya. di mute dulu ya, biar Bang Putra dulu, setelah itu Ica lagi kalau mau bertanya. Silakan. Oke. Di mute. Iya. Silakan Ustaz Alif. Oke, baik. Satu pertanyaan di surah Ali Imran ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia Allah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, kepada Nabi Muhammad dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Apa yang menjadi pertanyaan di sini? Oke. Saya lanjutkan bacaan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Sebelum Al-Quran, jadi kitab-kitab terdahulu itu menjadi petunjuk bagi manusia.
dan Allah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Innalladzina kafaru biayatillahi lahum adabun syadid. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan atau siksaan. Ya. Semoga sudah menjawab ya dengan dibacakan ayatnya. Lanjut pertanyaannya. Halo? Halo Pak, ya. Ya. Gimana sih ini dari tadi? Alamak. Jadi pertanyaan saya, bagaimana umat muslim menjalankan perintah Tuhan, perintah Allah yang terdapat di surat Ali Imran ayat 3 dan An-Nisa 4136, kalau umat muslim bilang Alkitab Kristen itu ya tidak benar lah, kan selama ini kan seperti itu. Seperti itulah Paulus itu, seolah Paulus ini ya orang yang tidak benar lah gitu, yang menjadi teladan bagi umat Kristen gitu. Jadi mohon Pak, kira-kira jawaban dari Bapak atas pertanyaan saya ini Pak. Terima kasih Pak. Ya, kami beriman. Ini kan tentang mengabarkan Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Surah Al Imran ayat 3 ya. Bahwa yang maha hidup, yang maha mengurus seluruh makhluknya. Jadi siapakah Allah ini yang Tuhan satu-satunya, yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dan juga yang telah menurunkan kitab-kitab sebelumnya, baik Injil, Taurat, dan Zabur, dan kitab para nabi. Nah, jadi kitab yang sebelum Al-Quran ini juga sebagai petunjuk untuk umatnya, hudalin nas. Jadi Al-Quran, kitab Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam itu menjadi petunjuk untuk umatnya yang diajarkan oleh Nabi Isa. Mereka yang mengikuti pengajaran Nabi Isa, mereka berada dalam petunjuk itu, mereka berada di jalan kebenaran. Begitu juga kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dia mendapat petunjuk mengikuti jalan yang benar. Orang yang mengikuti pengajaran Nabi Musa sesuai dengan kitab yang diturunkan kepadanya, maka orang itu selamat. Jadi semuanya itu menjadi cahaya untuk umatnya masing-masing. Begitu. Nah, lalu tiba-tiba barusan Anda memprotes bahwa kenapa dipermasalahkan apalagi ajaran Paulus, surat-surat Paulus. Ingat, Injil itu yang dijelaskan di sini adalah contoh di surah Maryam ayat 30. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ternyata Injil yang dimaksud adalah Injil firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam mendapat wahyu dari Tuhan mengajarkan kepada umatnya. Kalau Paulus punya surat sendiri, nulis sendiri, terus kami suruh imani itu kitab Injil. Aduh, kayak mana ceritanya ini? Iya, kalau jawaban versi Bapak ini kan menurut keyakinan dan ajaran agama Bapak. Memang tidak bisa disebutkan. Betul, kan sesuai dengan ayat Al-Quran makanya. Iya, justru itu Pak. Terima kasih Pak ya, karena memang Bapak menjawab sesuai dengan keyakinan Bapak, sesuai dengan ajaran yang ada di Al-Quran. Ini kan yang menjadi pedoman Bapak ya untuk menjawab kita. Nah, itu tidak masalah. Oke, terima kasih Pak. Jadi dari versi Kristen ya pasti berbeda Pak. Itu aja Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, baik. Nah, karena tadi menyebut nama-nama Paulus, salah satu orang yang saya ngefans juga sama beliau, karena beliau itu bisa membuat sebuah kitab yang begitu banyak dan itu juga diyakini oleh Kristen. Pertanyaan saya, apakah surat-surat Paulus itu termasuk Injil atau termasuk kitab Injil dalam keyakinan Kristen? Saya ingin tahu dulu. Gimana? Lah, iya tuh. Aku sampai bilang aku ngefans sama Paulus loh. Gimana sih? Aku baik-baik. Malas itu debat. Coba silakan Bang Kapital, silakan Bang Kapital. Itu pertanyaan sama Yesus sama enggak, Bang?
Selamat malam dan assalamualaikum ya. Di sini itu Waalaikumsalam. kita kan sharing ya. Bukan. Berarti kami nggak boleh ngefans sama Paulus kalau gitu. Bang mau tanya Bang Alif. Oh, Bang Kapital, izin dulu Bang, kasih kesempatan yang baru naik, silakan Ica. Iya, maksud saya ini kan gini, di sini kan kita sharing apa yang saya nggak tahu, saya pertanyakan, bukan ada niatan kayak mengejek sesatu sama lain ya, harus saling menghormati. Cuman kalau aku lihat nih kebanyakan kayak ngejatuhin gitu loh. Jadi kita itu juga apa ya, mungkin bapak yang tadi itu malas juga gitu. Ya udah deh, itu kan versi kamu. Beda kalau abang juga mempelajarin kita, ada penjabaran juga gitu di Kristen itu juga sama. Saya juga nggak bisa memaksakan agama Anda gitu kan. Ini nggak ada yang lagi maksa. Enggak, maksudnya saya ini nggak mungkin memaksakan Anda untuk percaya agama saya juga. Kita punya versi. Nah, iya betul. Nah, betul. Mungkin Betul. Bapak tadi itu dia tidak ada kepuasan dengan jawaban Anda karena itu kan versi dari agama Anda, beda dengan agama kita. Nah, di sini saya naik itu saya pertanyakan, ini bukan niat mengejek atau apapun ya. Jadi Bu Ica nyuruh saya memuasin Anda. Aduh, nggak mau saya. Ya enggak lah, memuasin Nah, dalam terus tadi gara-gara nggak puas dia turun. jangan dalam satu kata terus diartikan seperti itu. Nah, ini kan forum Saya yang itu baru bertanya, cuman bertanya. Gini loh, tadi saya itu bertanya. Menurut Anda memuaskan itu apa? Coba dalam pikiran Anda kata memuaskan itu apa? Memuaskan itu Kalau ya buka saya aja lah itu KBBI, kan, saya nggak mau debat. Jawaban Anda, maksudnya dalam artian jawaban Anda itu tidak cocok gitu loh istilahnya. Cuman Ya kan, kan saya pakai Al-Qur'an. Memang justru Anda kalau Anda paksakan gini Bang, Kak Ica saya ya. tidak ada kata memaksakan tadi. Enggak, ya makanya gini, sebentar. Saya menjawab pakai Al-Qur'an. Dengerin dulu, saya menjawab pakai Al-Qur'an. Dia mendengar jawaban saya. Kalau tidak cocok dengan dia, sudah pasti karena dia bukan muslim. Kalau dia merasa cocok dengan apa yang saya jawab, justru saya mempertanyakan iman dia. Kamu itu udah mau mualaf kan gitu. Buktinya karena dia tadi udah bilang juga, itu versi kami betul sesuai dengan dalil yang ada di kitab kami. Kami jawab. Justru tadi ketika kami menyebutkan ayat Al-Quran, dia tiba-tiba nyeret-nyeret nama Paulus. Loh, kenapa yang tidak dilibatkan di sini? Ya sudah, makanya saya bilang tadi Paulus yang terhormat. Kan udah pembicaraan yang tadi udah berlalu lah. Di sini saya pertanyakan versi saya ya. Yang di sini sekarang versi saya. Yang tadi udah berlalu. Berarti jangan bahas yang telah lalu. Yang turun tiba-tiba dia takut ditanya. Kan saya sudah cut kan, sudah. Nabi Muhammad istrinya banyak, sedangkan aku sebagai pihak perempuan itu nggak suka diduakan, dan Tuhanku mengajarkan bahwa Tuhan itu pencemburu dan tidak suka menduakan. Gitu. Itu kalau versinya dalam agama Muslim itu apa? Nanti saya akan tanya lagi ya. Ya tolong dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih. Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu memiliki istri yang banyak. Anda mengatakan saya aja itu nggak, apa tadi Anda bilang? Saya nggak mau orang yang begitu. Sebenarnya Anda nggak usah bilang gitu. Rasulullah pun nggak akan mau memilih wanita seperti Anda. Nggak masuk kriterianya gitu loh. Karena tidak kategori wanita yang soleha. Jangan GR. Saya tuh nggak mau yang dipilih seperti itu. Itu pertama. Kedua, ajaran apa yang membuat saya itu ingin melihat? Izin dulu, Ica. Sebentar. Saya mau bertanya itu, nanti selesaikan jawabannya baru bertanya lagi. Silakan Ustaz Arif. Ica diam. Baik. Ini bukan dialog, ini tanya jawab, ini bukan debat. Silakan di mute. Baik. Terima kasih. Nah, kalau masalah para nabi, Rasulullah Nabi Muhammad SAW memiliki istri yang banyak, itu sudah keumuman para nabi. Para nabi itu memiliki istri yang banyak. Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, dan seluruh para nabi. Kalau Anda mempertanyakan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW yang tidak ada di kitab Anda yang memiliki istri lebih dari satu, mestinya Anda berpikir terbuka juga. Loh, justru malah di kitab kami ada yang sampai istrinya sampai 1000. Istrinya 700, gundiknya 300. Ada yang sampai 100.
ada yang 4, ada yang 3, dan seterusnya. Nah, lebih tepatnya dipertanyakan kepada kitab Anda. Jadi kalau Nabi kami memiliki istri lebih dari 1, keumuman para Nabi memang memiliki istri lebih daripada 1. Kalau demikian justru saya bingung. Kalau ke Yesus malah jadi pertanyakan, loh Yesus katanya laki-laki normal. Dia laki-laki sebagaimana manusia seutuhnya 100%. Terus kenapa dia nggak nikah? Kenapa dia nggak kawin? Gitu. Kenapa? Apa karena nggak ada wanita yang cocok untuk dia? Kan dia laki-laki normal. Saya bisa jelasin nih. Bisa jelasin. Lah, kok jelasin? Emang Anda laki-laki normal? Memang dia terakhir bukan berarti. Kenapa Anda mau jelasin Yesus sebagai laki-laki normal? Mestinya saya laki-laki. Kenapa Anda perempuan? Kenapa mau jelasin laki-laki normal? Saya juga bisa menjelaskan lebih detail. Oh. Jangan memotong pembicaraan saya. Beberapa kali Saya saya mempertanyakan aja. Saya kan lagi saya ngomongin menjelaskan tentang dan laki-laki. menjawab. Anda kan bertanya, saya menjawab juga, dan saya Iya, juga sebentar. bertanya. Iya, Nabi silakan Muhammad jawab, silakan jawab. Silakan jawab. Sebentar, silahkan jawab. Kan saya bilang tadi katanya Yesus laki-laki normal. Saya juga laki-laki normal. Para nabi laki-laki normal. Kalau laki-laki normal, kenapa dia nggak nikah gitu loh? Saya pertanyakan. Nafsu itu tidak terlalu. Dia memang datang ke dunia bukan untuk kawin. Tuhanku gitu yang diajarkan. Berarti dia itu. nggak punya nafsu kalau gitu. Buktinya dia kan nggak kawin. Oh, berarti dia nggak punya nafsu. Aduh, Tuhan itu ya, kalau dalam Kristen tak kasih tahu ya. Kristen itu Tuhan itu satu. Dia itu memiliki 3. Ya, 3 kepribadian sama kayak Anda sekarang di forum ini namanya Fandi. Tapi Oh, jadi Anda 3 di kepribadian. Yesus memiliki 3 kepribadian maksudnya? ini kan belum selesai, Anda sudah cut. Saya ceritakan sampai detail, baru selesai, baru Anda cut. Kalau seperti ini akan percuma dong. Mau tukar pendapat, mau ini percuma. Berarti Ya udah, ya, ini jawab. maunya Islam aja. Ini negara Iya, silakan agama yang dijawab. paling bagus. Nanti kayak begitu. Nah, kalau saya jujur sebagai perempuan ya, kalau ngikutin agama muslim saya nggak suka. Karena apapun yang diajarkan dia, kalau dia poligami, berarti kan Tuhannya itu tidak mengajarkan bahwa kesetiaan. Nah di situ udah saya yang agak gimana gitu. Ya kalau ada pembicaraan lain, sumpamanya dia mengisahkan Tuhan, oke lah, hampir mirip-mirip namanya. Kita beragama mengesahkan Tuhan. Tapi satu hal yang bikin saya nggak habis pikir, kenapa nabinya itu suka kawin-kawin ya gitu. Nggak cukup satu perempuan dengan dalil untuk apa sih namanya, kalau biar waktu itu menikahin. Udah, sudah. Diam. Oke, baik, saya catat poinnya ya, karena ini diskusi yang tidak pakai dalil, dia hanya berasumsi. Sebenarnya gini ya Mbak ya, kalau kita mau main asumsi, tinggal seberapa kuat kita saling berasumsi, maka kita akan keluar dari koridor yang ada, karena kita bernarasi sesuai dalil. Oke, contoh ketika Anda tadi katakan, kenapa sih saya tidak tertarik kepada Islam? Oke, terima kasih, justru orang yang Islam, kalau ada muslimah berpikir seperti Anda, itu akan dibuang juga dari Islam, karena nggak kayak gitu polanya. Sebagai seorang muslimah, betul, Anda memang tidak akan masuk ke dalam Islam kalau polanya seperti itu. Itu pertama, kalau masuk ke dalam Islam ya, Anda tidak masuk kategori, silakan. Itu jalan yang Anda pilih. Al-Quran menyebutkan juga, kamu mau jadi orang kafir, silakan. Mau jadi orang mukmin, silakan. Kamu bangga dengan pilihanmu, silakan. Al-Quran cuma menyebut, kamu bangga menjadi ahli neraka, silakan. Ya, lalu berikutnya adalah ketika poligami bukan ajaran dari Tuhan. Ya, tidak mengajarkan keadilan. Terima kasih. Ternyata Nabi Muhammad SAW poligami ajarannya dari Tuhan. Surah An-Nisa ayat 2 dan ayat 3, ayat 4 di situ juga dijelaskan bahwa fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah, kalau kamu tidak sanggup berlaku adil maka cukuplah 1. Semua itu ajaran dari Tuhan. Para nabi sebelumnya, nabi-nabi Israel juga berpoligami. Itu semua ajarannya dari Tuhan. Itu semua atas izin dari Tuhan. Artinya apa di sini? Ternyata ajaran dari Tuhan yang sesungguhnya itu adalah para nabi itu berpoligami. Kalau ada yang tidak berpoligami, buat dia bukan ajaran dari Tuhan, maka kalau seperti itu statementnya, Tuhannya Kristen beda dengan Tuhannya Yahudi. Iya bang, Beda. Bang, gini, Tuhannya Yahudi ada istilah poligami. Nabi Abraham poligami, Nabi Daud poligami, Nabi Sulaiman poligami. Nah, Nabi Muhammad juga poligami. Nah, berarti sejalan tuh. Konsep pengajarannya sejalan. Ada dari Tuhan yang dijelaskan kepada Bani Israel, dijelaskan kepada Nabi Muhammad, semuanya ada tentang poligami. Kalau Kristen enggak ada poligami, maka Tuhannya Kristen beda dengan Tuhannya Yahudi, beda dengan Tuhannya umat Islam.
karena dia katakan tidak mengajarkan poligami. Wajar. Buktinya apa? Jangankan poligami, satu aja nggak punya. Satu aja nggak punya. Tadi dia udah bilang. Yesus sendiri nggak nikah malah. Wajar. Makanya beda ya. Tuhannya Kristen dengan Tuhannya umat Islam berbeda. Jangankan dengan Tuhannya umat Islam, ternyata dengan Tuhannya Yahudi juga berbeda. Buktinya, dalam kitab Yahudi, para nabi berpoligami itu sesuai dengan restu dari Tuhan. Nabi Muhammad SAW juga berpoligami sesuai restu dari Tuhan. Kalau di Kristen contohnya, nikah pun tidak alias jombloan. Oke, terima kasih.